you see what I see? Suatu hari di tahun 2016 di musim hujan, tim regu penyelamat dikabari warga di salah satu kota langganan tanah longsor bahwa telah terjadi longsor di tempat tinggalnya di daerah atas gitulah ya, saya nggak bisa sebutkan kotanya, intinya ini adalah salah satu kota di Jawa Tengah langganan longsor. Cari tahu sendiri ya. Sebut saja namanya, ini nama asli ya, bukan sebut saja. Namanya Mas Damar Waskita. Ia dikabari tim untuk segera mempersiapkan apapun yang harus dibawa, lalu bergegas mereka menuju ke titik kumpul. Sudah sampai di titik kumpul di markas besarnya, briefing, yaitu rapat kecil buat ya menyelamatkan regu-regunya lah ya. Estimasi waktu berapa, dibantu warga sekitar, butuh alat berat segala macem. Akhirnya peralatan langsung dimasukkan ke mobil, ada pick up juga gitu, dan mereka bergegas menuju ke lokasi. Ini ya lumayan jauh ya dari Purwokerto, apalagi aksesnya yang ke pegunungan-pegunungan gitu. Mana jalannya belum diaspal secara merata gitu kan. Nah, singkat cerita, sampailah mereka ke lokasi dan langsung membuat tenda. Nah, tak lama pimpinan langsung koordinasi dengan warga setempat dan juga ketua-ketua RT, RW, camat dan lain sebagainya yang ada di situ ya. Nah, akhirnya langsung tuh ke TKP lokasi longsor. Dan wilayah yang kena cukup luas, dengan kurang lebih 10 kepala keluarga tertimbun tanah longsor. Alat berat 5 kalau nggak salah dia ceritanya. Dikerahkan tim, juga diusahakan mencari korban, dibantu juga sama relawan dan warga-warga sekitar. Pencarian terus dilakukan, korban ditemukan. Nggak kerasa sudah hari kedua pencarian dilakukan. 10 orang sudah ditemukan, lalu langsung tim melakukan identifikasi dan otopsi ya. Melakukan identifikasi, mengenali siapakah ini yang meninggal gitu, atas nama siapa gitu. Malam hari, waktunya beristirahat dan beramah tamah dengan warga setempat ya. Ada yang makan bersama, ngopi, ngerokok, bersenda gurau dengan warga. Nah, saat sedang nikmat-nikmatnya bercengkrama, tiba-tiba dari jarak ya sekitar 500 meter lebih dari lokasi istirahat ke lokasi longsor terdengar suara minta tolong. Awalnya hanya 1 orang, tapi lambat laun suara itu kok jadi saut-sautan gitu loh. Ada suara bapak-bapak, ibu-ibu, sampai anak-anak, suaranya sama, tolong, tolong. Ada yang ketakutan. Ada beberapa yang langsung ambil senter dan bergegas mengecek menuju sumber suara. Rame-rame tuh teman-teman. Nah, ketika dicek, ini nggak ada tanda-tanda asal suara. Sepi, sunyi, hanya suara jangkrik dan kodok yang mengisi suara malam itu, tanda bentar lagi mau hujan. Tapi nggak lama kemudian, Pak Dahlan, salah satu regu penyelamat, melihat dari ujung dekat pohon kelapa ada sesosok laki-laki yang badannya tuh, sekujur tubuhnya tuh penuh dengan tanah gitu loh, sedang merangkak lemas. Sepertinya lelaki itu sehabis keluar dari tanah gitu.
Ya langsung aja Pak Dahlan ini mengabari ke teman-temannya bahwa ia melihat sosok itu. Dan teman-temannya pun melihat apa yang Pak Dahlan lihat. Langsunglah mencoba menghampiri dari jauh. Namun sayangnya ketika sampai, sosok itu menghilang tanpa jejak, teman-teman. Semua orang heran, kebingungan, karena banyak saksi yang melihat sosok itu loh. Ya setelah dicari-cari sosok itu dan gak nemu, akhirnya kembali ke tenda lalu istirahat untuk melanjutkan pencarian esok hari. Nah, esokan harinya datanglah seorang pemuda. Namanya ini Baim. Ia melapor bahwa mendapat mimpi untuk menyelamatkan ayahnya yang tertimbun longsor. Nah, setelah diketahui dari warga setempat, Baim ini adalah anak salah satu warga yang berkuliah. Maksudnya Baimnya ini kuliah di luar kota dan dia lagi nyari bapaknya yang jadi korban tertimbun tanah longsor gitu. Dan ketika diceritakan di mimpinya, ternyata sosok ayahnya itu sama persis dengan sosok yang dilihat Pak Dahlan dan Regu dan juga warga tadi malam. Detil sekali yang menceritakan dari ciri rambut sampai posturnya lah ya. Segera tuh Regu dan warga bergegas menuju lokasi dan penggalian dilakukan. Di lokasi semalam ditemukan. Karena Baim pun juga menunjukkan ia terakhir melihat bapaknya di mimpinya itu di dekat pohon kelapa semalam gitu. Sekitar 1,5 jam penggalian gitu, alhamdulillah ditemukan 3 orang, 1 laki-laki dan juga 2 perempuan, yang mana itu adalah anggota keluarga pemuda tadi. Proses evakuasinya lancar dan selanjutnya jenazah dievakuasi dan diidentifikasi. 2 jenazah perempuan tidak memiliki masalah ketika diidentifikasi sampai pensucian dan pengkafanan. Jenazah yang laki-laki ini, yang mana bapaknya si Baim, petugas tuh cukup sulit ya untuk percaya bahwa bapaknya Baim ini udah meninggal. Mengapa demikian? Karena denyut nadi dari si mayit masih terasa meski sangat lemah. Setelah baca doa dan kulonuwun alias permisi, pemulasaran dilanjutkan kembali. Dimandiin tuh ya kan, secara muslim gitu. Namun kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Setelah dimandikan, betapa terkejutnya petugas karena mayatnya yang ditemukan dalam keadaan kaku, tangannya agak ke atas dan kakinya juga satu naik gitu ke atas. Jadi posenya kayak orang lagi tidur terus langitnya tuh roboh gitu loh. Nah kayak gitu, tangannya ngangkat ke atas mau ngelindungin kepala, kakinya juga mau ngelindungin gitulah. Jadi tangannya naik ke atas satu, kakinya naik ke atas satu gitu loh. Petugas kaget karena mayatnya bangun mayatnya. Bangunnya nih nggak seperti bangun tidur pagi, tapi kayak bangun versi kaget habis mimpi buruk gitu loh. Kebayang ya? Kebayang? Oke sip, lanjut. Di mana aku? Siapa kalian? Beberapa petugas lari dan hanya 1 orang yang bertahan. Siapakah itu? Tepat sekali, Mas Dam. Mas Dam tetap tenang dan hanya berkata,
Bapak yang tenang. Bapak istirahat. Bapak istirahat dengan tenang, Pak. Gak lama berselang, mayat tersebut tuh melemah dan kembali terbujur. Tubuhnya yang kaku tadi pun sudah benar-benar lemas, seperti mayat-mayat pada umumnya. Tak lama berselang, mayat itu kembali seperti semula. Jenazah yang tadi ditemukan sudah dimandikan, dikafani, dan dimakamkan selayaknya gitu ya. Dan bagi petugas mayat yang tadi mengalami kejadian horor itu, Mas Dam pun merahasiakannya selama 5 tahun ini dan masih menjadi misteri karena bekas longsor yang sudah dibangun kembali pemukiman itu kadang-kadang masih saja terdengar suara minta tolong. Semua lokasi sengaja memang saya sembunyikan agar tidak diketahui oleh siapapun, dan ini sebenarnya cerita cukup mengagetkan juga ya bagi saya karena ya nggak beda jauh lah, beda sedikit banget sama cerita jejak darah. Cuman kan jejak darah is more extreme than this story gitu. Cuman kayak kebayang gak sih kalau kalian jadi regu penyelamat gitu, tiba-tiba mayat yang kaku karena kekubur hidup-hidup itu tuh bangun lagi gitu loh, dan dilalah loh mati lagi, gak yang benar-benar hidup kembali. Total katanya Mas Dam tuh pencariannya ya sekitar 8-10 hari dan tidak semuanya ditemukan. Hanya dari 10 kakak itu paling 15 orang tuh ketemu, termasuk almarhum bapaknya Mas Baim. Dan Mas Baim pun gak tahu cerita ini sampai sekarang. Sengaja Mas Dams ini menceritakannya kepada saya, dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi TKP-nya dan nama regunya ya. Saya Rizya ARS dari Belaka Suta Podcast. Wassalamualaikum. Terima kasih. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.